Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Tasdik Dwijo Adiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga nun pelosok daerah Nusantara Indonesia, bersama YouTuber saya Tumiran Handoko. Jangan lupa subscribe, dan sang fotografer saya Bang Faiz. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini bersama dalam hal kehidupan. Pertama, kita berbicara syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dikasih rahmat Allah, dikasih kesempatan, dikasih umur panjang, bahagianya hati kita, keselamatan pada hati kita, keselamatan pada keluarga saya dan keluarga jenengan, masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur, yang imbasnya ke negara kita Indonesia dengan gemah ripah roh jinawi toto tentrem rahajo. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita selalu tersalurkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, kehidupan itu bisa rubah, kebahagiaan itu bisa tertanam dengan baik, kesuksesan itu bisa tercapai apabila kita mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam kehidupan tidak ada ambisi-ambisi yang sangat di luar dugaan. Cita-cita boleh, tetapi kita jangan melebihi target. Pasrah kepada Allah boleh, tapi harus ada usaha. Ketika kita sakit diuji Allah, kita harus bangkit dari suasana ingin sembuh. Ketika kita sudah sembuh, jangan lupa ketika kita masih diuji Allah, ketika masih ada di bawah. Kebanyakan orang-orang hidup itu di dalam kehidupan lupa kepada asal-usul hidupnya dulu. Oleh karena itu di dalam kehidupan, kesuksesannya itu ditempuh dari berbagai cara. Misalnya menyamar. Bagaimana orang bisa menyamar? Kanjeng Sunan Kalijogo itu pernah menyamar. Pura-pura menjadi dalang Soponyono, memasyarakat, kemudian dia berpura-pura menjadi masyarakat biasa. Pernah suatu ketika dia menyamar jadi penjual rumput ketika mau mendekati Pandanaran II, Bupati Semarang, yang endingnya jadi Sunan Tembayat di Jatinom Klaten, makam beliau. Ini menandakan bahwa penyamaran di dalam kehidupan itu perlu. Jadi telik sandi perlu. Suatu saat kita juga akan berpakaian seperti orang-orang wisata. Batuk kita pun kadang tidak hanya satu. Tidak. Bisa juga kita akan berbatuk. Penyamaran. Pernah suatu ketika Jenderal Sudirman ketika mau diserang oleh Belanda, Belanda tidak tahu, beliau menyamar. Dia menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di suatu tempat. Akhirnya Belanda tidak mengetahui kalau itu Jenderal Sudirman sedang mengimami sholat. Ini adalah kehidupan, ini adalah bahtera kehidupan. Bahtera kehidupan itu bisa lancar, bisa terselesaikan, tapi dengan cara menyamar. Penyamaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita merendahkan diri kita. Jangan bersifat kita merasa tinggi di hadapan Allah, congkak di hadapan Allah. Kita menyamar, merendah,
penuh dengan ketawaduan. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, banyak cerita-cerita, banyak kisah dengan penyamaran orang akan selamat di dalam cita-cita dan kehidupan. Perlu kita ketahui bahwa ketika Indonesia masih dijajah Belanda kurang lebih 350 tahun, kemudian sebelumnya ada Spanyol dan Portugis di Maluku untuk alasan mencari rempah-rempah, bumbu-bumbu, merica dan lain-lain untuk dijadikan bisnis. Kemudian datang Belanda, episode berikutnya datanglah Jepang. Bangsa Indonesia mengalami suatu niscaya yang bertubi-tubi, tapi dengan penyamaran hidup, penyamaran di dalam ketabahan menghadapi ujian dan cobaan, bangsa Indonesia menjadi tegar di dalam kekuatan kehidupan, berdiri kuat di dalam satu kesatuan, bersatu padu membentuk suatu laskar, dan laskar itu menjadi kuat karena adanya sekongkolan antara masyarakat, bangsawan, hingga kaum-kaum yang lain. Sehingga pada waktu itu agamawan, seniman, budayawan, sejarawan, kaum adat, kaum ningrat, raja, masyarakat kecil, masyarakat biasa jadi satu untuk bersatu padu menjadi satu komponen. Kalau dalam bahasa agama, satu jamaah, satu kumpulan. Perjuangan itu akan berhasil kalau dilakukan secara bersama-sama. Sehingga ada kisah pada waktu itu, ada seorang laki-laki dicari orang-orang kafir pada waktu itu. Beliau mengamalkan ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latif. Itu menurut guru saya ada 129 amalan. Sebelumnya diiringi Fatihah, sholawat, baca ya latifu ya latif sebanyak 129 kali. Si laki-laki ini setelah itu masuk ke dalam majelis taklim perempuan. Ternyata diridhoi Allah, laki-laki yang masuk di majelis taklim perempuan itu berubah seperti layaknya perempuan. Penyamaran di dalam kemenangan. Apa maksudnya? Penyamaran itu bisa dilaksanakan ketika manusia perlu jawaban niat yang baik untuk menjalankan kebenaran. Sehingga jangan heran kalau Soekarno sulit ditangkap pada waktu zaman penjajahan, kalau Nyi Ageng Serang sulit ditangkap kepada penjajah pada waktu zaman jadi pasukan Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegaran I. Jangan heran pelacakan-pelacakan yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol pada waktu itu untuk memporak-porandakan Belanda, terjadi perang di Sumbar, di Sumatera Barat, itu bisa berhasil lolos karena adanya penyamaran. Dan keberhasilan bangsa Indonesia di mata dunia adalah adanya berbagai macam suku bahasa, lughat, tata cara bahasa, suku, berbagai macam kehidupan yang berbeda-beda. Orang Bugis tentu tidak sama dengan orang Dayak. Orang Dayak tentu tidak sama dengan orang Betawi. Orang Betawi tentu tidak sama dengan orang Sunda, bahkan dengan orang Jawa hingga orang Batak dan suku-suku lain maupun bahasa-bahasa lain. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, seluruh bangsa Indonesia maupun di luar Indonesia yang nonton dakwah saya, perlu adanya inspirasi, semangat di dalam kehidupan. Sesekali kita menyamar, sesekali kita mengadakan penyamaran,
Karena dengan penyamaran Allah Maha tahu. Orang bisa berubah-ubah seperti layaknya bunglon, bisa berubah merah, bisa berubah hijau, bisa berubah putih, bisa berubah kuning dan lain sebagainya. Itu karena ada sesuatu hal untuk menyelamatkan diri. Jangan berharap kita hidup penuh dengan kesengsaraan. Jangan berharap kita hidup dengan kebahagiaan. Kebahagiaan dan kesengsaraan tergantung pada diri kita sendiri. Mari kita menyamar untuk meraih kehidupan yang sukses. Oleh karena itu, dengan penyamaran, insya Allah kita akan berjalan dengan garis ke depan menuju keberhasilan. Rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Insya Allah kita akan maju terus pantang mundur. Indonesia berwarna, Indonesia berbagai macam suku bahasa, dan Indonesia berbagai macam pola kehidupan, pola keinginan, beda agama, berbagai macam agama, berbagai macam tanah yang berbeda-beda. Ada tanah lapisan atas, lapisan bawah, lapisan tengah. Ada begitu juga bentuk perumahan, bentuk rumah. Ada yang joglo dari Jawa, ada yang gadang dari Minang, ada yang berbagai macam rumah di Jawa Tengah seperti Serotong, Limasan, dan sebagainya. Itu merupakan perbedaan, tetapi penyamaran di dalam warna kehidupan perlu kita tegakkan. Sesekali kita jadi petani, sesekali kita berubah menjadi peternak, sesekali kita berubah menjadi guru, sesekali kita berubah menjadi orator, sesekali kita berubah menjadi jasa. Tergantung tantangan dalam kehidupan dan nasib kita di dalam hidup dalam kehidupan. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Mari kita membaca sholawat bersama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asani wa daraji. Sareng monggo bareng-bareng bersama-sama. Adfatayyaji rotal alamin, ya uhairal jub wal karami, ya uhailal judi wal karami. Nahnu jiranum bidal karami, haramil iksani wal khasani. Dengan suara hati, dari hati yang berbicara. Nahnu jiranum bidal karami, haramil iksani wal khasani. Nahnu min qaumin bisakanu wa bihi min khawfihim aminu. Terima kasih. Insyaallah jumpa kembali pada kesempatan dan lain waktu. Kita berdoa bersama-sama, semoga kita semua dikasih hidayah Allah, dikasih kesempatan untuk hidup di dalam kehidupan yang berfungsi dan bermanfaat di dalam hidup mau menuju ke yang Maha Kuasa, Ilahi Rabbi. Hadirin yang berbahagia, demikian dapat sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan yang sama. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Sekali mereka tetap merdeka. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.